Nah tadi dari kasus yang dibantu, saya keren nih, saya kelompok 2 ya, dan lebih lengkap, saya lihat lebih lengkap ya, ada pasal-pasalnya ya, yang kira-kira yang akan dipakai oleh penyidik ya. Kemudian tadi ada pintu masuk ya dari laporan masyarakat, ini luar biasa kelompok 2 ya, saya mau apresiasi ya. Nah, Bapak sudah siap? iya. Oke. Dan saya memulai pembacaan berita acara nomor BAP SSA /02/10/2024. Hari ini dilaksanakan pada Kamis 3 Oktober 2024 jam 8.53 WITA bertempat di kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saya Akbar Indrawan bersama rekan saya Indah Windriani dan Rizky Effendi sebagai penyidik lingkungan di kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kota Banjarbaru dengan Kesatuan Poltekkes Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan akan mengambil sumpah seorang ahli yang tidak saya kenal bernama Masrudi Mukhtar, tanggal lahir, 7 Harian 17 Februari 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama, Islam, pekerjaan, dosen, tempat tinggal. Banjarbaru. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sudah memenuhi panggilan dari kami untuk berhadir dalam pemeriksaan ahli pada hari ini. Kemudian, sehubungan dengan pasal 120 ayat 2 KUHP, untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersangka pencemaran air Sungai Malinau oleh limbah perusahaan batubara, kami akan bertanya mengenai kasus tersebut kepada Bapak. Namun sebelum kita memulai pertanyaan, kita akan melakukan pembacaan sumpah ahli sebagai ahli terlebih dahulu, yang dimana sebelumnya saudara sudah melakukan pembacaan sumpah tersebut. Siap. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik Bapak, terima kasih. Silakan dulu. Maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ahli. Apakah Bapak sudah siap? Iya. Memasuki berita acara pemeriksaan saksi ahli nomor BAP SA /02/10/2024 berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik /0710/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan seorang yang mengaku bernama Masrudi Mukhtar dengan keterangannya sebagai ahli hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran air Sungai Malinau oleh limbah perusahaan batubara, di mana limbah perusahaan batubara tersebut yang tertampung di IPAL mengalami kebocoran yang akhirnya mengalir ke Sungai Malinau dan sudah terjadi berulang-ulang kali tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Kemudian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PEP-LH, sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK 01/8/2024 tanggal 11 Agustus 2024. Maka dari itu dimohon kepada Bapak untuk menjawab dengan jujur dan tegas pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan saya serahkan kepada rekan penyidik. Selanjutnya kepada rekan-rekan dipersilakan. Baik Bapak, mohon dijawab pertanyaan dari saya. Apakah Bapak pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Bapak? Insya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak. Pada hari ini Bapak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pencemaran Sungai Malinau oleh limbah perusahaan batubara. Apakah Bapak bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Bapak miliki? Oke, untukmu saya bersedia. Baik Bapak, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama Bapak, menurut Bapak, seperti yang sudah kita ketahui, pengaduan dari saksi mengenai Sungai Malinau yang ada di tempat mereka tidak berfungsi dengan semestinya karena limbah perusahaan batubara itu sendiri. Apakah masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan batubara yang mencemari sungai? Jika iya, dasar hukumnya apa Bapak? Sebenarnya bukan gugatan ya, laporan. Kalau gugatan itu ranahnya perdata. Laporan ini berarti ke teman-teman penyidik ya. Nah, jadi laporan.
Jadi kalau gugatan denda mengikuti perdata, apakah dapat? Ya. Nah, itu merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana dibuat secara perdata. Ya, jadi itu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Ya, Anda yang memutuskan cukup atau tidak jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan nomor 2, apakah ada langkah-langkah hukum yang bisa diambil untuk mencegah pencemaran sungai sebelum terjadi, terutama terkait izin operasi perusahaan batubara, Bapak? Kalau langkah-langkah untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup, ya di sini sebenarnya lebih banyak perannya itu adalah ke pemerintah daerah, ya. Nah tadi dari kasus yang di Bandung, saya keren nih, saya kelompok 2 ya, dan lebih lengkap, saya lihat lebih lengkap ya. Ada pasal-pasalnya ya yang kira-kira yang akan dipakai oleh penyidik ya. Kemudian tadi ada pintu masuknya dari laporan masyarakat, ini luar biasa kelompok 2 ya, saya mau apresiasi ya. Nah sebenarnya bagaimana kemudian mencegah terjadinya pencemaran itu kan sebenarnya lebih banyak perannya itu ke pemerintah daerah setempat. Dalam ini adalah SKPD yang membidangi atau dinas yang membidangi atau perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Dari yang saya dengar dari kasus Anda tadi, ini kan berulang-ulang tadi ya. Berulang-ulang di sini, apakah memang misalkan dinas setempat ini tidak melakukan pengawasan? Atau dinasnya tadi sudah melakukan pengawasan sedemikian rupa, yang mendatangi tempat sudah dilakukan. Kemudian memberikan teguran tertulis, yang pertama sudah dilakukan, yang kedua sudah dilakukan, sudah datang ke sana juga sudah dilakukan ya. Ternyata berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang di sini sebenarnya tidak lalai di sini, itu sudah masuk sengaja ya. Akhirnya tetap tidak diperhatikan IPA, dibocor ya. Nah ini beda kalau kasus yang lalai rasanya 99 ya. Kalau ini kan sengaja 99, 98 itu kan kelalaian ya. Nah pada kasus ini sebenarnya lebih itu sengaja ya, bukan lalai. Artinya ini berulang-ulang. Sebenarnya sudah ada rekomendasi dari LH misalkan, supaya Anda bermasalah, Anda harus melakukan ABCD dan lain-lain agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Nah itu kan bentuk dari langkah-langkah untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup di daerah ya. Di sini perannya. Bagaimana kalau misalkan dinas lingkungan hidup itu sudah ada laporan dari masyarakat ke LH, tapi LH-nya ini sibuk jalan-jalan, sibuk misalkan ya rapat-rapat, padahal pencemarannya itu sudah sangat berat ya, sudah sangat mengkhawatirkan. Bisa nggak kemudian LH ini dikenakan sanksi pidana? Undang-Undang 32 2009 menjawab bisa. Tapi apakah mungkin penyidik Anda bisa menyidik instansi Anda sendiri? Nah itu mungkin polisi nanti yang bisa ya, penyidik polisi ini tentunya koordinasi. Tapi ini kan Anda harus membatasi diri. Ini kan Anda penyidik PPNS ya, bekerja sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan di bidang penyidikan lingkungan hidup dalam kapasitas Anda sebagai penyidik PPNS. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Bapak, saya di sini sebagai penyidik 3 izin melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan ke-6, menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika terjadi pencemaran sungai akibat limbah perusahaan batubara? Apakah hanya perusahaan atau juga individu yang terlihat? Oke, terkait dengan pertanggungjawaban pidana ya, atau orang yang bisa Anda putuskan sebagai tersangka nanti, itu kan Anda bisa lihat di ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Setiap orang itu bisa orang person maupun korporasi. Artinya korporasi yang kata Anda tadi IPA-nya tadi bocor ya tadi ya. Nah itu bisa saja kemudian dimintai pertanggungjawaban secara pidana ya. Nah ini berbeda dengan rezim undang-undang sebelumnya ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ya. Nah mekanismenya seperti apa untuk kita bisa membantu nanti jaksa hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada pelaku? Disinilah pentingnya penyidikan yang Anda lakukan secara komprehensif
secara struktur sistematis sesuai dengan tadi yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang kedua adalah Permen LH Nomor 11 Tahun 2012 tadi ya. Anda harus bisa memastikan seluruh proses pemeriksaan alat bukti, barang bukti ya. Nah, itu sudah benar dan bisa mendukung proses Anda dalam melakukan konstruksi di dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tadi. Disitulah pentingnya pemeriksaan saksi ya, saksi, kemudian pemeriksaan alat bukti surat ya, petunjuk ya, nanti struktur namanya ADRT perusahaan Anda periksa siapa sih yang memiliki tanggung jawab di sini ya. Misalkan yang ngurusi tadi IPA kan kelihatan nanti di struktur organisasi ya, di ADART ya. Nah, kalau misalkan ternyata perusahaannya ini adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, misalkan apa? Baramarta misalkan. Nah, itu kan BUMD tuh ya. PD Baramarta, perusahaan daerah atau dulu BUMD namanya ya. Anda lihat di perda pembentukan Baramartanya sendiri ya. Nah, ini kan di sana ada struktur organisasi, siapa yang melakukan apa, siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap apa ya. Itu bisa kemudian menjadi pintu masuk Anda melakukan proses pemeriksaan untuk membuktikan siapa kira-kira nih dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ya. Nah, kemudian lagi juga Anda bisa melakukan pemeriksaan terhadap ahli ya. Nah, agar Anda bisa melihat adanya hubungan kausalitas ya antara kasus yang terjadi dugaan sementara pelaku tindak pidana ya dengan kemudian hasil konstruksi berpikir Anda sebagai penyidik setelah Anda melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti tadi. Di situ pentingnya ya. Nah, oke, berarti asumsi Anda saat ini kan siapa di sini dulu penyidik? Asumsi pertama siapa dulu di sini? Pelakunya siapa dulu? Asumsi Anda nih sebagai penyidik siapa? Yang kasus tadi? Pegawai perusahaan. Pegawainya kah atau orang yang bertanggung jawab yang ngurusi soal IPA? Harus jelas dulu di sini nih. Jangan-jangan dari misalkan ada kepala bidang ya, kepala bagian, misalnya ada kepala bidang atau kepala bagian, SOP-nya sudah jelas, tapi pegawainya ini yang lalai, nggak bisa dimintai pertanggungjawaban kepala bidang sampai ke atas ya. Jadi hanya sebatas tadi. Tapi ternyata misalkan dari pegawai, nanti periksa semua kan dipanggil kan ya. Dalam praktek kan dipanggil, pegawai Anda panggil. Kemudian ternyata ada loh bosnya pegawai ini sebelum direktur, kepala bidang, kepala bagian. Anda tanya itu ya. Nah, apa sih kapasitas kewenangan Anda terkait dengan IPA? Ada nggak ketentuannya, SOP-nya ada nggak? Kok ada misalkan tidak ini kan ada laporan Pak, misalkan ya pengaduan dari masyarakat IPA Anda bermasalah, kok tidak diproses nih? Pak penyidik, kami ini ulun dengan pegawai ulun sudah jual Pak Direktur menghadap, kami Pak sudah berkali-kali menyampaikan, tapi Pak Direktur kada mau menindaklanjuti, kenapa dong? Bisa juga Direktur. Nah, di sini pentingnya tadi pemeriksaan secara komprehensif tadi, bertingkat dan berjenjang ya. Jadi jangan hanya ini pegawainya ini disuruhkah untuk melakukan pembiaran atau inisiatif dia sendiri. Nah, di situ yang harus Anda bisa konstruksikan di dalam berita acara pemeriksaan. Dalam konteks hukum, bagaimana klasifikasi proses pengelompokan atau pengategorian pencemaran yang diakibatkan oleh limbah batu bara dan apa konsekuensi? Limbah batu bara ini tergantung ya. Ini kan tadi kasusnya ini kan IPA atau limbah batu baranya kemudian yang mencemari lingkungan. Kebocoran IPA-nya, bukan batu baranya kan ya. Oke, berarti kan berarti IPA-nya kan. Nah, IPA-nya ini berarti tadi asumsi awal itu kan Anda tadi menerapkan pasal 98 ya. Salah ya kan tadi ya. Nah, saran saya ini taruh ke 99 ya. Coba dicek lagi nih. Benar nggak apa yang saya sampaikan tadi ya di undang-undang, sambil dicek ya teman-teman.
Nah, misalkan kalau Anda tetap lalai, saya khawatir ya, ini bebas pelakunya ya. Nah, karena ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja bukan tindak pidana lagi. Jadi Anda sudah bekerja, waduh, sudah ada berhubungan Pak, ini amuk di rumah nih, gara-gara menjadi lingkungan hidup nih ya. Anak Anda terusin lagi sekalinya, Pak, hanya jatuh baca kami di undang-undang bukan tindak pidana lagi, misalkan ya. Nah, sekarang terapkan saja di pasal 99 karena dari kasus yang saya lihat ya, dari ilustrasi yang Anda sampaikan tadi, ini kan sebenarnya berulang-ulang ya. Nah, artinya yang Anda periksa juga adalah pejabat setempat, pejabat terkait, meskipun pimpinan Anda ya. Anda bisa saja kalian bertiga ini jadi penyidik Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, misalkan ya, amin ya. Nah, jadi Anda bekerja nanti di kementerian, bisa menyidik ke dinas ya. Oh, ternyata dinas nih lalai. Kenapa dia tidak melakukan pengawasan dengan benar? Laporan masyarakat sudah ada ya, tapi tidak benar mendatangi ke tempat kejadian misalkan ya. Nah, itu juga bisa Anda periksa tadi ya. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ini berupa kesengajaan ya, maka terapkan ya pasal yang mengandung tindak pidana lingkungan hidup atas dasar unsur kesengajaan ya. Nah, kalau kelalaian berarti yang 98 tadi ya, 98 berupa kelalaian yang culpa tadi ya. Baik, Pak, pertanyaan ke-9, pertanyaan 8. Nah, 98 nih. 8. Oh, 8 ya. Pertanyaan ke-8, menurut Bapak dalam konteks hukum, bagaimana cara menghitung dan membuktikan kerugian akibat pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah perusahaan batubara? Itu kapasitas ahli lingkungan ya. Nah, tadi kalau terkait dengan pencemaran LH ya, pencemaran LH itu kan alat ujinya Bapak Mutu Lingkungan. Kalau perusahaan lingkungan hidup itu adalah Bapak Perusahaan Lingkungan Hidup. Namun kemarin juga saya diminta keterangan ahli ya, bukan ahli sih, diminta pendapat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan bencana banjir ya. Mereka ingin punya kebijakan terkait dengan penanggulangan banjir berbasis ekologi. Jadi saya bilang harus ada kajian ekologisnya dulu. Anda harus ada nggak hitung-hitungan misalkan bencana banjir ini supaya ini masuk kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini pemerintah provinsi belum ada alat ukur ya untuk menguji setiap dampak ekologi pencemaran lingkungan ya. Toolsnya itu apa begitu ya, yang secara komprehensif maksud saya ya. Bapak, ada pertanyaan terakhir, apakah terdapat alternatif penyelesaian hukum seperti mediasi yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pemerintah dalam kasus pencemaran oleh perusahaan batubara? Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu kan ada masyarakat itu bisa memilih atau bahkan pemerintah daerah itu bisa memilih ya, upaya penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan. Kalau penyelesaian lingkungan hidup itu kan bisa dua alternatif ya, ada litigation, ada non litigation ya, ada melalui jalur peradilan, ada di luar peradilan ya. Nah, itu diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 termasuk juga peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya. Macam-macam nanti ada mediasi, bisa mediasi ini artinya meminta bantuan mediator bersertifikat ya. Nah, seperti saya ini kan gelarnya nambah, ada CPM ya. Saya mediator bersertifikat Mahkamah Agung ya, kemarin baru lulus Pak Tommy. Dan itu luar biasa 1 bulan prosesnya ya untuk mendapatkan gelar itu tadi ya. Nah, itu adalah mediator yang bersertifikat ya, bukan yang sifatnya aba-aba ya. Nah, itu yang bisa menjadi mediator untuk memediasi sengketa lingkungan hidup. Itu bisa ya. Nah, tapi tidak semua jenis tindak pidana lingkungan hidup bisa dimediasi. Karhutla belum bisa lagi. Saat ini karhutla belum bisa, pembakaran hutan dan lahan belum bisa. Tapi untuk tadi sifatnya adanya kelalaian ya, atau tadi ada kesengajaan tapi dampaknya tidak sampai membuat masyarakat luka berat. Apa sih Pak luka berat itu? Luka berat itu yang bisa memutuskan tadi ahli medis, dokter nanti ya, berdasarkan pemeriksaan medis nanti, bukan ahli hukum lagi nanti ya. Itu kan ada kan kata-kata ahli berat di dalam Undang-Undang 32 2009 itu kan mengakibatkan luka berat ya. Nah, itu nanti Anda juga harus memeriksa kalau tadi
Anda konstruksikan kasus pasal sengaja ya, apalagi sampai pidananya yang berat, Pak ternyata di sungai sana Pak ada yang masalah luka berat. Nah, benar nggak ini misalkan luka berat? Maka harus Anda memanggil lagi nih ahli dokter lagi nih Anda panggil sebagai ahli ya. Nah, untuk memeriksa, ketika diperiksa ya, ini ternyata luka berat. Nah, hasil visum et repertum itu yang akan membuktikan ini luka berat atau bukan luka berat tadi. Baik Bapak, pertanyaan sudah selesai dan untuk pemeriksaan ahli pada hari ini juga dinyatakan selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan dari kami. Untuk informasi yang kami dapatkan dari Bapak akan segera kami proses ke tahap selanjutnya. Saya kembalikan kepada penyidik 1. Baik, terima kasih. Untuk berita acara pemeriksaan ini dibuat dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa dapat menandatangani surat berikut. Persilakan kepada penyidik. Demikian, berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan telah ditandatangani di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada hari dan tanggal sesuai yang telah tertera di atas. Terima kasih kepada Bapak Masrudi Mukhtar telah berhadir mengikuti pemeriksaan ahli pada hari ini. Saya akhiri pemeriksaan pada hari ini. Terima kasih. Masa-masa yang